السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله. Syukuru si maraja tandrigankar si arang aqwasa nafuang Allah Ta'ala nasaba pamase si matana lokoi di maneng sabain atau pada angka si hadere ribolana fuang Allah Ta'ala mancaji tamu malabik nafuang Allah Ta'ala nigi matamai bolana fuang Allah Ta'ala mancaji ata malabik nafuang Allah Ta'ala nigi toy pakalabik ako fuang Allah Ta'ala maka gaga tawat di pakatunay nareko fuang Allah Ta'ala mapakalabik upak paha sederu patau iye candingangi atin na ako fuang Allah Ta'ala untuk si mata melo roa-roasi bulana fuang Allah Ta'ala. Innama ya'muru masajid Allah man amana billahi wal yawmil akhir ila akhiril ayah. De gaga wading roa-roasi bibulana fuang Allah Ta'ala banna to angkai mitapakna matafak loko fuang Allah Ta'ala na niya matafak makre angka sorimon rinna fuang Allah Ta'ala podo bare angka kimanang na pananunga fuang Allah Ta'ala si mata taggettung atita melok matamai bolana fuang Allah Ta'ala. Selawat mapasalama detonia lupai untuk si mata makiring loko alimalabik na nabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam salawat iya nasabariyeh na wadding ilolongas siya igan na dejeng upak paha angkai tahu si mata maiga salawatna loko nabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah satu ciri orang cerdas kata agama kita adalah orang yang banyak selawatnya kepada Nabi. Karena siapa yang banyak selawatnya kepada Nabi, sungguh masalah yang dihadapi selalu ada jalan keluar berkat selawat yang selalu kita kirimkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Tuma malabiku silisur-siliku malabi manang kay hadir. Kembali bersyukur dari sekian jamaah yang salat maghrib kita yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk tetap duduk di masjid ini untuk mendengarkan majelis ilmu, salah satu tempat yang dibanggakan Allah di hadapan malaikatnya yang jumlahnya tiada yang tahu. Makanya bila boleh memilih, lebih baik terkenal di langit daripada terkenal di bumi. Dan salah satu yang dikenal di langit adalah orang-orang pencinta ilmu, orang-orang yang suka mendengarkan penyampaian tentang ilmu. InsyaAllah yang hadir di tempat ini akan mendapatkan pahala yang luar biasa dari Allah, seperti hadis Nabi yang menyatakan siapa yang duduk sesaat untuk mendengarkan ilmu, maka baginya pahala lebih dari 100 rakaat salat sunat. Semoga itu kita dapatkan dengan kita duduk sejenak di masjid yang kita cintai ini. InsyaAllah tausiah kali ini judulnya kiat-kiat
supaya kita meridhai segala takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Karena salah satu penyebab bahagianya manusia, ya, bahkan ini merupakan kunci utama bahagianya manusia hidup di dunia ini atau tidak, adalah bagaimana kita meridhai, menerima dengan hati yang penuh kesukaan terhadap segala takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ada 5. Insyaallah mudah-mudahan Allah menurunkan pertolongannya supaya dapat dibahas ke-5 persoalan ini dalam waktu kurang lebih setengah jam. Hal-hal yang perlu kita perhatikan supaya kita selalu ridha dengan segala ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Karena orang bijak berkata, yang membuat susah manusia bukan takdirnya, tetapi manusia susah karena tak menerima takdirnya. Taniyat totoe nasabari nama susah dawe nayakia pasabara utamana nasaba de naitarima papitoto nabuang Allah Ta'ala. Banyak orang lebih miskin dari kita, tapi lebih bahagia karena dia menerima takdirnya dari Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang kesehatannya sangat terganggu, menderita, tapi dia bahagia karena dia terima takdirnya dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya yang pertama kata ulama, supaya kita bisa menerima ketentuan Allah, yang pertama harus kita pahami bahwa takdir Allah tidak pernah salah. Apa yang Allah takdirkan pasti benar. Apa yang Allah takdirkan selalu cocok. Kenapa? Karena Allah Maha Tahu. Ulama menjelaskan, makin tinggi ilmunya seorang arsitek, maka kemungkinan kesalahan dalam membuat suatu proyek sangat kecil. Ini baru ilmuwan. Makin tinggi ilmunya, makin profesional dia mengerjakan sesuatu, maka kemungkinan kesalahannya sangat kecil. Kembalikan kepada Allah. Allah Maha mengetahui. Allah Maha baik. Allah Maha pengasih. Maka tidak mungkin Allah salah. Allah dalam menetapkan takdirnya pasti benar. Ini yang pertama yang harus kita camkan. Sebagai umat Islam, sebagai orang beriman, tanamkan Allah pasti benar. Allah tidak mungkin salah dalam menentukan takdirnya. Karena Allah Maha mengetahui, Allah Maha baik, Allah Maha penyayang, dan masih banyak yang lainnya yang Allah miliki dalam menetapkan ketentuannya. Ya. Makanya bila ada hal-hal yang menimpa kita, maka camkanlah itu dari Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, untuk bahwa Allah tidak pernah salah, Allah itu cintanya kepada kita adalah cinta yang sempurna. Makanya tidak mungkin Allah zalim terhadap kita. Ya. Di hadits kursi dijelaskan bahwa Allah pernah bersabda, berfirman, yang dilisankan oleh beliau, yang bunyinya kurang lebih, inni haramtu zulma ala nafsi, sesungguhnya aku haramkan kezaliman atas diriku, kata Allah. Ya. Wa mallahu bizallamin lil abid, di Al-Quran.
dan masih banyak ayat yang semakna itu. Allah tidak mungkin zalim terhadap hambanya. Ya. Makanya mari kita selalu meyakini bahwa apa yang Allah takdirkan kepada kita tidak salah. Makanya bila ada hal-hal kata para ulama yang menimpa kita, yang kita tidak cocok, yang kita tidak pernah perkirakan, maka agama mengajarkan katakan fihi khair. Di dalam sesuatu yang kita tidak pernah duga terjadi sama kita, baru itu terjadi sama kita, maka agama mengajarkan katakan fihi khair. Di dalamnya pasti ada kebaikan. Ya. Makanya dalam memaknai segala ketentuan Allah, maka mari selalu kita meyakini bahwa apa yang Allah takdirkan kepada kita itu tak pernah salah, itu selalu baik, itu selalu memberi manfaat. Yang kedua, supaya kita dapat menerima takdir Allah Subhanahu wa taala, ulama menjelaskan bahwa bila kita ridho terhadap segala ketentuan Allah atau takdir Allah, maka itu pasti membawa hikmah. Ya, pasti membawa hikmah. Karena tidak ada sesuatu kesusahan yang menimpa manusia, dek gagal set di sukara, dek gagal set di yasan anu mawatang, poleki banna angka hikmah rimondrina. Ya, ini secocok dengan ayat Allah yang sering kita dengar, inna ma'al usri yusra. Bahkan Allah ulangi 2 kali, fa inna ma'al usri yusra. Setiap ada kesusahan pasti ada kemudahan. Bahkan ulama tafsir menjelaskan, Allah berikan 1 kesusahan, maka penggantinya paling sedikit 2 kemudahan. Itu sebabnya di ayat itu Allah katakan inna ma'al usri yusra. Kata us pakai alif lam, sehingga ulama menjelaskan 1 kesusahan, tetapi di balik 1 kesusahan itu Allah berikan yusron tanpa alif lam. Yang ulama tafsir menjelaskan memberikan banyak kemudahan. 1 kesulitan, balasannya 2 kemudahan paling sedikit. Bisa lebih dari itu. Ya. Makanya setiap ada kesusahan, maka yakinilah pasti di balik kesusahan itu ada kemudahan. Ya, banyak contoh dalam kehidupan ini. Ya. Orang yang ditimpa kesusahan, justru kesusahan itu membuatnya menjadi manusia sukses. Seorang ustaz menyampaikan sebuah kisah nyata. Angka di Orowani. Ya. Majama sedio ko instansi atau departemen. Karena oleh suatu sebab, mungkin entah karena ada iri hati oleh sesama pegawai, maka dipitnahlah bapak ini. Begitu dia dipitnah, melapor ke bos, bosnya tanpa meng-cross check atau tanpa memberikan pertanyaan kepada orang ini, langsung dilakukan pemecatan. Dipecat secara tidak hormat karena difitnah oleh temannya. Karena dia dipecat secara tidak hormat, maka tidak ada pesangon, tidak ada yang lain-lain. Dipecat tanpa apa-apa. Tapi sang bapak ini ridho dengan apa yang Allah takdirkan kepadanya. Dia yakin bahwa dia dipecat bukan karena fitnah temannya. Ini yang perlu kita pahami bersama. Bila ada hal-hal yang menimpa kita tidak enak, jangan cari kambing hitam. Orang beriman tidak cari kambing hitam, walaupun kambing hitam itu mahal. Tapi orang beriman selalu percaya apa yang terjadi takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak ini percaya
bahwa dia dipecat dengan secara tidak hormat, tanpa pesangon, tanpa gaji yang semestinya diberikan kepadanya. Dia terima takdir dari Allah Subhanahu wa taala dengan selalu ridha apa yang Allah takdirkan kepadanya. Di kemudian hari, karena dia dipecat, kebetulan bapak ini ada sedikit ilmu tentang kuliner atau memasak, masak. Akhirnya dia dalami ilmunya itu, bikin warung. Dan alhamdulillah digemari banyak orang. Ringkas cerita, bapak ini berhasil membuat banyak warung-warung yang digemari banyak orang dan menjadi kuliner yang sukses. Dia kaya raya gara-gara itu. Sehingga dia apa? Sangat bersyukur. Seandainya saya tidak difitnah, saya masih kerja di tempat itu. Seandainya saya tidak difitnah, saya masih seperti dulu, tidak ada peningkatan. Tapi berkat fitnah, berkat takdir yang dianggap kurang baik itu, justru itu yang membuat bapak ini menjadi manusia sukses. Makanya yakini yang kedua ini, takdir buruk sekalipun yang menimpa kita, yakinlah di balik takdir itu ada hikmah yang besar yang akan kita temui. Tidak sedikit manusia sukses disebabkan ke persoalan demi persoalan yang dihadapi dalam hidupnya, tapi dengan satu catatan, ridha dengan takdir Allah. Tapi karena ada juga manusia masalah demi masalah, tapi dia tidak tanggapi bahwa ini takdir dari Allah, justru dia makin terpuruk. Tapi kalau orang maknai takdir buruk itu, sesuatu yang menimpa kita yang tidak mengenakkan itu, bahwa ini dari Allah, maka justru itu yang membuatnya akan sukses. Cerita usang tapi tak pernah lekam adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lihat beliau, manusia penuh ujian, manusia penuh tantangan, manusia penuh persoalan dalam hidupnya. Puncaknya beliau diusir dari tanah airnya. Bayangkan Pak, tanah, kampung, tempat kita lahir, kampung yang kita cintai, kita diusir. Masih mending kalau diusir oleh orang lain. Ini diusir oleh pamannya, keluarga dekatnya. Begitu berat kehidupan Nabi. Tapi Nabi maha tahu, maha paham, sangat paham bahwa apapun yang terjadi dalam hidupnya tak lain dan tak bukan adalah ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka apa yang terjadi kemudian hari? Nabi mendapatkan kesuksesan yang luar biasa. Di mana? Di negeri Madinah. Setelah beliau diusir, setelah beliau mendapatkan tantangan yang sangat luar biasa, ya, berkat tantangan itu, berkat segala kepahitan hidup itu, justru membuat Nabi menjadi manusia tersukses sepanjang sejarah manusia. Intinya Bapak Ibu, kalau kita maknai takdir, sebenarnya itu adalah membuat kita bisa lebih memunculkan apa yang kita miliki sesungguhnya. Agenda sangogi itu, patah ya, yang pakai karet itu. Makin panjang kita tarik, maka pasti makin jauh dia bisa melontar. Begitu juga kehidupan para ahli hikmah. Makin banyak tantangan, makin banyak persoalan yang kita hadapi, tetapi kita maknai bahwa ini takdir Allah, maka itu bisa membuat kita bisa lebih memaknai hidup ini. Ini yang kedua, tomatok keselesraki,
pandang takdir Allah ini adalah di balik takdir Allah yang kita tidak suka, di balik takdir Allah yang kita tak pernah duga, pasti mendatangkan hikmah, pasti mendatangkan manfaat. Yang ketiga, yang harus kita miliki supaya dapat menerima takdir Allah dengan lapang dada, dengan ridha, adalah bahwa takdir Allah bila kita ridha itu, maka pasti membuat hidup kita makin berkualitas. Makin tinggi masalah, makin besar kualitas hidup bila kita terima takdir itu. Ya, makanya orang bijak mengatakan supaya hidup bisa berkualitas ada dua pola hidup yang perlu diperhatikan. Ya, supaya hidup kita berkualitas, yang pertama pola makan, yang kedua pola pikir. Kenapa ada pola makan hidup? Ya, ternyata dalam agama kita pola pikir sangat dipengaruhi oleh pola makan. Makanya kita hidup, saudaraku, hati-hati dengan makanan. Allah mengatakan di Al-Quran, "Falyanzuril insanu ila ta'amih." Hendaklah manusia selalu memperhatikan apa yang dimakannya. Sebab kenapa? Dari makanan itulah lahir yang namanya darah. Darah itulah yang akan menyebar di seluruh tubuh. Apa yang kita makan sangat mempengaruhi darah. Apa isinya darah sangat mempengaruhi pikiran. Saya teringat mertua saya almarhum, semoga beliau diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena suatu penyakit terjadi pendarahan yang luar biasa. Keluarlah darah beberapa kilo. Ya. Sehingga dia membutuhkan banyak darah. Maka didatangkanlah darah, dimasukkan ke dalam tubuh beliau. Singkat cerita, terjadi pola kata, pola pikir yang hampir 180 derajat terbalik sebelumnya. Kalau sebelumnya orangnya penyabar, suka diskusi, selalu menghargai orang, tapi setelah dimasukkan darah, ya kita tidak tahu dari mana darah itu, dia jadinya emosional, suka marah, gampang marah. Ini salah satu bukti bahwa darah sangat mempengaruhi pola pikir. Dan agama mengatakan darah itu terlahir dari makanan. Makanya Allah sangat mewanti-wanti kita, perbaiki pola makan, karena makanan sangat mempengaruhi darah kita. Ya, maka lewat kesempatan saudaraku, apalagi kita hidup di zaman yang serba banyak fitnah ini, ya saya sangat prihatin dengan keadaan masyarakat kita. Sesuai dengan prediksi Nabi bahwa di akhir zaman nanti dunia pintu rezeki Allah akan buka seluas-luasnya sehingga orang gampang sekali kaya, kata Nabi. Dan itu mulai kita lihat sekarang. Orang gampang kaya. Dan itu sudah diprediksi oleh Nabi. Cuma yang menjadi persoalan, kata Nabi, ketika itu umatku tak peduli apakah yang diambilnya itu halal atau haram. Inilah persoalan kita. Kaya pasti, kalau takdir tak kaya sudah tertulis di Lauhil Mahfuz. Apapun yang kita kerja, mau pedagang, mau jujur, mau curang, mau pegawai, mau jujur atau korupsi, ujungnya sama, kata agama. Tidak mungkin melebihi apa yang Allah sudah takdirkan. Kita mau ambil halal atau haram, tidak lebih, tidak kurang.
itu ilmu akidah yang diajarkan agama kita. Makanya Allah dan Rasulnya sangat mewanti-wanti kepada kita, dapatkan hartamu dari yang halal, karena itu akan mempengaruhi pola pikir. Karena dari uang yang kita hasilkan dipakai beli makanan. Makanya selalu saya katakan sama siswa saya, nak, itu makanan haram dua. Ada makanan haram karena jenisnya. Ini alhamdulillah hampir semua umat Islam sepakat. Tidak ada yang mau makan kalau jenisnya haram. Anjing, babi, bangkai, dan semacamnya. Kita syukur umat Islam semua hindari itu, karena paham dia haram, jenisnya yang haram. Tapi yang kedua yang berbahaya, bukan jenisnya yang haram, tetapi sumbernya yang haram. Sumbernya yang tidak halal, hasil korupsi, hasil menipu, hasil kecurangan. Dan hampir di semua lini sekarang terjadi kecurangan. Ya, bukan cuma di perdagangan, di pertanian banyak petani kita curang terhadap pemilik tanah. Di kantor banyak orang curang, seharusnya mendatangkan barang baru, barang lama yang diedit kembali baru dilaporkan. Ini semua kecurangan. Kenapa saya tahu? Karena banyak laporan seperti itu. Ya mor makoli-koli tau laba ya mau tahu nge tau pema to dia mor lapor barang yang sama, laporan 3 kali, uangnya masuk. Ini semua bentuk kecurangan. Mohon maaf saudaraku, tomatoku malah menangkah hadir. Kita makan ayam, tapi ayamnya dibeli dari uang curang tadi, tidak ada bedanya dengan babi. Kita beli sayur, sayurnya jenis halal, tapi proses menjadi sayur caranya yang tidak halal, maka sayurnya pun jadi haram dimakan. Ini yang sekarang yang banyak dilanggar. Mohon maaf, saya pribadi kalau undangan makan tidak sembarang datang. Lihat dulu siapa yang mengundang. Apa bedanya pencuri ayam? Pergi mencuri ayam, baru masak ayam, baru pagi kita makan rame-rame. Dengan mereka yang penghasilannya kita tahu tidak halal, undang kita makan, kita datang makan. Apa bedanya tadi dengan pencuri ayam? Makanya saya selalu ingatkan saudaraku, kita memang ada perasaan, tapi beragama, mohon maaf, beragama jangan pakai perasaan. Kapan kita beragama pakai perasaan, hancur. Yang benar beragama itu pakai akidah, beragama itu pakai keyakinan. Yang salah bilang salah. Kenapa kejahatan sekarang sulit dihentikan? Karena tidak ada hukum sosial. Dulu bila ada pencuri, dia makan sendiri barangnya, orang lain tidak mau ikut. Ada hukuman sosial. Dia dikucilkan, dia terpinggirkan, dia tak dianggap. Tapi sekarang mohon maaf, antara pencuri dan bukan pencuri bikin acara sama ramainya. Kenapa kira-kira orang tuaku? Kita tidak peduli lagi makanan yang masuk di tubuh ini halal atau haram. Pada ingat kata Nabi, makanan yang masuk di tubuh itu menurut penelitian ahli kesehatan secocok dengan hadis Nabi, doa, ibadah tak akan diterima selama 40 hari. Karena ternyata makanan yang masuk itu diproses tubuh 40 hari lamanya baru habis. Yang kita makan malam ini 40 hari ke depan baru habis dalam tubuh ini terproses. Itulah maknanya Nabi katakan di hadisnya, siapa yang makan makanan haram, maka doa dan ibadahnya ditolak selama 40 hari. Dari makanan ke pola pikir. Makanya jaga makanan sehingga pola pikir yang baik.
Orang yang pola pikirnya baik, mohon maaf, selalu berpikir positif. Makanya kita ingat hadis Nabi yang mengatakan, ana inda zonni abdi bi. Saya, kata Allah, ini hadis qudsi lagi. Kata Allah, saya tergantung prasangka hambaku. Kalau ada orang pikirannya selalu positif, sukses. Karena tidak ada yang membuat orang sesungguhnya sukses kecuali pikiran positifnya. Ini bisa. Maka dalam hidupnya selalu bisa. Selalu mendapatkan jalan. Kenapa? Karena di pikirannya ini bisa. Perhatikan orang yang pikirannya selalu negatif. Setiap ada persoalan, maka dia bilang apa? Ini susah. Kalau di otak seseorang selalu susah, maka pasti tak ada usaha. Ya, karena di otaknya susah. Makanya ahli pemberi apa istilahnya? Inspirasi dalam kehidupan, ya, yang selalu memberi motivasi dalam hidup. Dua pola pikir orang sukses dan orang gagal cuma beda sedikit. Ya. Kata orang yang selalu memberikan semangat dalam hidup ini, orang sukses itu pikirannya selalu berkata, ini susah tapi bisa. Saya ulangi, orang yang pikirannya positif selalu berkata, ini susah tapi bisa. Sebaliknya orang yang gagal, dia balik. Di dalam hidupnya selalu muncul, ini bisa tapi susah. Ini bisa tapi susah. Cuma dibalik doang. Yang tadi ini susah tapi bisa. Kalau di otaknya bisa, ada usaha. Kalau di otaknya bisa, pasti ada keinginan. Kalau di otaknya bisa, pasti ada usaha. Karena di ujung otaknya bisa. Beda sekali yang selalu bilang, ini bisa, tapi susah. Di ujung otaknya susah. Maka tak ada keinginan, tak ada usaha, tak ada upaya untuk meraih. Karena pikirannya bilang susah. Olehnya itu, saudaraku, agama mengajarkan supaya kita selalu bisa menerima takdir Allah. Maka selalu berpikir positif bahwa apa yang Allah kehendaki pasti baik, apa yang Allah takdirkan pasti baik, maka ujungnya baik. Ya, tidak sedikit orang yang dipandang susah jadi sukses karena pikirannya positif. Sebaliknya, banyak orang sebenarnya memiliki modal yang bagus, memiliki modal yang banyak, tapi pikirannya yang selalu negatif membuat hidupnya gagal. Ini yang ketiga, saudaraku, teman waktu malam iman hadir, supaya kita bisa menerima takdir Allah. Maka kita dianjurkan selalu berpikir positif, berpikir baik, bahwa takdir Allah itu selalu baik adanya. Yang keempat, kata para ulama, supaya kita bisa menerima takdir Allah. Berapa menit lagi? Ya, supaya kita bisa menerima takdir Allah, kita ridha dengan takdir Allah, maka yakinilah, siapa yang ridha dengan takdir Allah, maka itu ciri orang cinta kepada Allah. Ingat, yang paling berhak kita cintai di dunia ini adalah Allah. Karena yang paling berjasa dalam hidup ini adalah Allah. Maka apapun yang Allah takdirkan kepada kita, ridha Allah. Supaya kita, karena ridha terhadap takdir Allah itu bagian dari cinta kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin saya pernah sampaikan kisah wanita mantan budak
hitam, legam. Tapi Nabi katakan akan datang muncul di depan kita seorang ahli surga. Nah, ini yang perlu maknai. Ada orang hitam legam, mantan budak, tetapi Nabi katakan penghuni surga. Masya Allah. Daripada kita mantan raja, mantan orang kaya, tapi ternyata kita penghuni neraka. Mendingan tadi ini kata Nabi. Dia mantan budak, hitam legam, tapi dia penghuni surga. Kata Nabi, wanita ini adalah penghuni surga, akan lama lagi datang. Ternyata penyebabnya Nabi kata penghuni surga karena dia ridho apa yang Allah takdirkan padanya, menjadi seorang wanita yang berpenyakitan. Sehingga pernah dia minta kepada Nabi, ya Rasulullah, doakan saya supaya disembuhkan oleh Allah. Tapi Nabi kasih pilihan. Saya kasih pilihan, saya doakan kamu penyakitmu sembuh, atau kamu ridho dengan takdir Allah yang diberikan kepadamu, jaminannya surga. Wanita tersebut memilih jaminan surga, tetap sakit-sakitan. Makanya takdir tidak selamanya jelek. Apa yang kita anggap jelek, ternyata justru itu jalan tol masuk surga. Seperti wanita ini, rida dengan penyakitnya, rida dengan apa yang Allah takdirkan kepadanya yang buruk, justru itu menjadi jalan surga baginya. Yang terakhir, saudaraku, supaya kita bisa meridhoi segala takdir Allah, maka ulama menjelaskan ridha dengan takdir Allah, syarat utama mendapatkan ridha Allah itu sendiri. Ingat, Nabi SAW mengingatkan kepada kita, jangan sekali-kali kita tinggalkan dunia ini kecuali kita ridha dengan takdir Allah. Karena kata ulama, siapa hidup di dunia ini tidak ridha dengan takdir Allah, maka Allah pun tidak akan ridha padanya. Sehingga ulama menjelaskan syarat utama mendapatkan ridha Allah, maka ridhalah terhadap segala takdir Allah. Ya, bila kita sudah beridai takdirnya Allah Subhanahu wa taala, maka itu syarat mendapatkan ridhanya Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang sangat populer yang mungkin kita sering dengarkan bila ada acara takziah, ketika Allah berfirman, wa basyiris sabirin, berikanlah kabar gembira bagi mereka yang sabar. Siapa itu yang sabar? Ternyata yang ridha terhadap takdir Allah, walaupun bahasa yang Allah gunakan adalah bahasa sabar. Sabar masih di bawah derajatnya daripada ridha. Ridha lebih tinggi daripada sabar. Kita sabar dengan musibah yang menimpa kita, itu sudah luar biasa. Tapi ridha dengan takdir Allah Subhanahu wa taala, maka itu jauh lebih baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Olehnya itu, saudaraku, tak ada yang paling berharga di dunia ini kecuali sebelum kita meninggal dunia mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Olehnya itu, yang merasa ada kecerdasan dalam dirinya, maka tak ada yang paling penting kita kejar dalam hidup ini kecuali meraih ridha Allah Subhanahu wa taala. Amal yang banyak belum tentu kita dapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Ibadah yang sungguh-sungguh kita lakukan belum tentu mendapatkan ridhanya Allah Subhanahu wa taala. Tapi siapa yang ridha dengan segala ketentuan Allah Subhanahu wa taala, ternyata itu jaminan Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan ridhanya. Mungkin 5 persoalan ini perlu kita resapi bersama, ya, bahwa Allah tidak pernah salah dalam menentukan takdirnya. Di balik takdir Allah yang buruk itu ternyata ada hikmah. Ridha dengan takdir Allah yang tidak enak itu ternyata memberikan kualitas dalam hidup. Dan ridha terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala adalah merupakan cinta kepada Allah itu sendiri. Kalau kita ridha berarti kita mencintai Allah Subhanahu wa taala. Dan yang paling terakhir, siapa yang ridha dengan takdir Allah Subhanahu wa taala, maka itu syarat
mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu yang saya sampaikan. Mohon maaf bila ada yang kurang berkenan. Terima kasih atas segala perhatian. Saya akhiri billahi taufiq wal hidayah minallahil musta'an wal tiklan. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.